Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat teman-teman semua, selamat datang di konten kita sebagai pembuka ini. Kebetulan di samping saya udah ada Kang Jiran sebagai developer, sebagai marketing director dari PT Noka Development. Atau yang kita kenal, proyek sebelumnya itu adalah Noka Village. Nah, sebelum kita ngebahas tentang Noka Estate ini, ada yang ingin saya tanyakan kepada Kang Jiran ini, mengingat beliau itu luar biasa sekali. Karena di proyek sebelumnya, di Noka Estate, itu saya mendengar kabar dan saya pun ikut mengikuti perkembangan dari Noka Village itu. Beliau ini bisa menghabiskan unit kurang lebih 35 unit dalam waktu 1 tahun. Nah, bagaimana ceritanya kita simak dalam 10 menit ke depan. Oke, Kang Jiran, sehat? Gimana kabar? Alhamdulillah, terima kasih. Oke, Kang Jiran, gimana waktu itu katanya sold out Noka Estate dalam waktu 1 tahun itu bagaimana? Iya, alhamdulillah saat itu kondisi menjelang COVID ya, menjelang terjadinya pandemi sekitar awal tahun 2020 ya. Jadi saat itu kita kick off project pertama kami di bendera Noka Estate, di bendera Noka Realty Development. Lalu kemudian muncullah brand Noka Village ya, yang berlokasi di Jambudipa, Cisarua. Saat itu kita mengalami sebuah goncangan ya, kondisi market, kondisi pasar saat itu sedang melemah. Kita ambil langkah karena saat itu masih permulaannya baru kick off. Kita ambil langkah terbalik, di mana kita menggunakan strategi out of the box menurut saya. Jadi kami mengutamakan fleksibilitas dalam hal pemasaran, fleksibilitas dalam hal akad, lalu kemudian kita juga memfasilitasi konsumen-konsumen yang berkeberatan atau memiliki kendala untuk datang ke lokasi. Baik. Seperti survei-survei online melalui video chat, Zoom, webinar, bahkan akad-akadnya pun dilakukan secara online. Dan alhamdulillah ternyata responnya meskipun tidak terlalu sebesar seperti biasanya sebelum COVID, namun menghasilkan penjualan. Dan bahkan akad-akad online ini terjadi lebih banyak karena prospek yang dibangun melalui konten-konten online. Baik. Jadi otomatis semua potensi market dihasilkan dari digital marketing. Gitu. Berarti rata-rata emang dari online ya, Kang? Betul, ya? betul. Mengingat di masa COVID itu banyak orang juga yang terdampak ya, selain daripada properti tentu saja. Betul. Banyak juga sektor lainnya yang terdampak. Cuman salah satunya yang saya bisa beri acungan jempol itu adalah ketika saat orang lain tiarap, maka Noka Village ini sold out dalam waktu 1 tahun malahan. Nah, dari sold out 1 tahun ini, Kang, bagaimana cara tim Kang Jiran ini untuk memilah tipe market itu seperti apa itu? Baik, kalau bicara soal segmentasi ya, memang Noka Village ini memiliki segmen yang sangat spesifik sekali, di mana rata-rata para pembeli ataupun calon pembeli yang datang ke Noka Village itu memiliki latar belakang rata-rata pengusaha, lalu kemudian berdomisili di sekitaran Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat, dan memiliki latar belakang kesejarahan dengan kota Bandung atau tempat kelahiran atau tempat sekolah, atau mungkin latar belakang keluarga ya, hubungan famili, mertua gitu ya, atau orang tua ada di Bandung. Nah, lebih dari itu ada satu poin di mana letak dari Noka Village saat itu berada di tengah-tengah lokasi wisata. Jadi di Jalan Kolonel Masturi ini kan penghubung antara Kota Cimahi dengan Bandung Barat, Lembang. Jadi otomatis sepanjang Kolonel Masturi ini dibutuhkan sarana-sarana penginapan, diantaranya villa. Ya. Dan kalau
Akang tahu ya, di sepanjang jalanan Kolomastur itu hampir tidak ada hotel. Yap. Hotel kecil maupun hotel besar, yang ada villa-villa. Betul. Nah, peluang ini ditangkap oleh para calon pembeli, sehingga pada saat itu terjadi lonjakan pembelian dengan tujuan untuk semi komersial. Jadi tujuannya bukan hanya untuk digunakan sebagai villa hunian, tapi bisa digunakan juga sebagai villa rental atau sewaan harian. Oke. Begitu. Nah, untuk rental itu sendiri, Kang, apakah pengelolaannya dikelola sama Noka kah, atau ada rekanan dengan hospitality yang lain kah, atau seperti apa itu? Baik. Untuk tahap 1, Noka Village saat itu kita tidak bekerja sama dengan hotel operator atau hospitality service begitu ya. Noka Village ini kami berikan keleluasaan kepada para pembeli, pada konsumen untuk mengelola secara mandiri atau, nah ini alternatifnya, atau dibantu kelola oleh tim manajemen kami. Dan alhamdulillah ternyata dengan keleluasaan seperti ini, dengan pola yang ngeflow gitu ya, natural begitu, ternyata potensi okupansi rate sewa bulanan itu cukup tinggi dan bahkan tidak terlalu menggerus pembagian hasil gitu ya untuk yang mandiri gitu. Tapi memang setidaknya kalau dikelola secara profesional, bekerja sama dengan perusahaan ataupun manajemen hospitality atau hotel operator, tentu akan ada minimal occupancy rate minimal lah gitu ya, yang bisa terjaga gitu stabilitasnya. Dan ini yang akan kami aplikasikan di next project, yaitu di Noka Estate. Penyempurnaan dari Noka Village. Gitu, untuk kan? Sistem hospitality-nya itu ya, Kang ya. Betul, betul. Oke, sebelum kita ke Noka Estate nih, kan pada saat pandemi itu terjadi lonjakan pembelian lah dari konsumen. Itu progres pembangunan karena waktu itu mengingat adanya PPKM dan lain-lain gitu kan, mobilisasinya serba tersendat. Betul, itu bagaimana itu? Iya. Kami akui saat itu memang banyak kendala ya, terutama kendala di kumpulnya banyak orang ya, seperti itu. Sama termasuk tadi yang dibilang mobilisasi. Betul, itu terjadi. Karena waktu itu ada pembatasan kerumunan. Tapi ada waktu-waktu di mana ada kelonggaran. Nah, kelonggaran-kelonggaran ini kita gunakan sedemikian rupa sehingga produktivitas tetap berjalan, meskipun memang saya akui pada saat proses pembangunan terjadi perlambatan. Terjadi perlambatan, tetapi untuk mendeliver bangunan itu bisa diserah terimakan, alhamdulillah secara waktu, kalaupun ada miss tidak terlalu banyak miss prediksi waktu untuk serah terimanya. Begitu. Oke, berarti memang dari segi pembangunan sampai closing project pun tidak ada masalah sedikit pun ya, Kang ya? Masalah tetap ada ya, saya akui masalah tetap ada, tapi so far masalah-masalah yang masih bisa ditangani. Oke, jadi belajar dari COVID itu sendiri, memang ada banyak cara untuk kita improve kembali bagaimana cara kita mendapatkan cuan itu sendiri. Salah satunya dari ceritanya Kang Jiran ini, beliau mampu menjual, anggap klaster ya Kang ya? Boleh disebut klaster ya. Satu klaster 35 unit itu 1 tahun pada saat COVID. Di saat orang-orang tiarap, klaster Noka Village malah sold out, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, sebelum kita ke Noka Estate, akan kita sambung lagi di segmen selanjutnya. Stay tune saja, tetap ada di video ini. Kita akan bersambung ke segmen selanjutnya. Terima kasih.